Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami haturi untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ibadah kita laksanakan seperti ini, yaitu dengan sistem protokol kesehatan. Maka kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita tetap diperbolehkan beribadah. Mari ibadah pada pagi hari ini akan kita awali dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 3. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan jiwa kita, dan kita akan masuk dalam ibadah dan penyembahan. Bahwa ibadah hari ini bersama kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umatnya. Amin. Beginilah sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Bersama kita merespon akan firman Tuhan ini dengan pujian Aku Mengasihi Engkau. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
Mari silakan duduk. Mari dengan penuh kerendahan hati kita sujud dan berdoa. Bapa di surga, di dalam kasih Tuhan Yesus, kami Dikau perkenan melewati hari-hari kehidupan sepanjang minggu ini. Dikau perkenan kami melewati malam yang penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Tuhan, izinkan kami untuk bangun menikmati hari baru, hari kudus, hari penuh sukacita, hari yang penuh dengan ketentraman. Tuhan mengizinkan kami untuk datang dan bersekutu bersama sebagai anak-anak Tuhan. Baik kami yang ada di ruang gedung gereja ini, di pantan-pantan, bahkan ketika kami berada di kelompok dan sel-sel pelayanan. Semuanya tidak mempengaruhi kesungguhan dan ketulusan hati untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur dan untuk berterima kasih atas segala rahmat dan kebaikan-Mu. Tentunya kami mengalami banyak hal, banyak peristiwa dalam hidup ini di sepanjang pergumulan kami, dan pada akhirnya kami akui bahwa Tuhan baik, teramat baik untuk menciptakan dan merencanakan hari-hari kehidupan, termasuk kemurahan dan berkat atas setiap kami. Dan saat ketika kami merenung lebih dalam lagi tentang apa dan siapa kami, maka kami menyadari betapa kami anak-anak yang selalu tidak setia, kurang mengasihi Tuhan, bahkan kami jauh lebih mengasihi diri kami sendiri. Oleh karena itu kami datang dengan pengakuan, dengan penyesalan. Kami akui Tuhan akan semuanya. Mohon pengampunan, mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami, perbaharui hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kehidupan di hari-hari yang akan datang, biarlah kami belajar untuk lebih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami. Demi Kristus Yesus, sumber kasih sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dengan penuh ketulusan hati, kesungguhan, kita menyadari dan mengakui akan segala pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita percaya bahwa Dia telah mengampuni kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri, dan kita akan dengan penuh sukacita mendengarkan berita pengampunan dosa. Dan setelah itu kita akan merespon dengan NKB 34 bait yang ketiga. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap, karena Ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Kasih Tuhan, disilakan duduk. Baiklah, kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima sabda Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan bila pagi ini kita masih diizinkan untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, di rumah Tuhan, dan juga mungkin saudara-saudara kita yang mendengarkan rekaman ini. Sungguh Tuhan kita adalah baik dan teramat baik. Dan sapaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22. Kita baca ayatnya yang ke-34 sampai dengan 46. Tapi sebelumnya mari kita satu hati mohon tuntunan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala sembah, sujud, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa Surgawi. Sungguh Engkau sangat baik dan teramat baik kepada kami. Kami merasakannya ya Bapa. Tadi malam hingga pagi hari ini Engkau masih menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Dan pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama bersekutu di rumah-Mu ya Bapa. Dan juga Engkau memberi kesempatan kepada saudara-saudara kami yang ada di rumah ataupun di mana saja yang mendengarkan acara ini. Sungguh Engkau mengasihi kami. Dan pada saat ini Engkau akan sapa kami melalui firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini Bapa menjadi sumber kekuatan hidup dan penghidupan kami. Yang notabene menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Bersihkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan melakukannya di kehidupan kami. Bersabdalah ya Allahku, kami anak-anak-Mu membuka hati telinga kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sapaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 46 yang demikian firman-Nya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar
bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Begitulah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Sungguh kita yang berbahagia, dan kita yang diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar dan memberikan hidup kita dituntun oleh sabdanya. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Mengasihi dengan sungguh adalah tema perenungan kita bersama, yang tentunya didasarkan pada bacaan kita di hari ini, Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau melihat sejenak perikop yang mendahului bacaan kita tadi, maka di sana ada pertanyaan orang Saduki terkait dengan adanya pemberlakuan hukum Levirat. Hukum Levirat ini hukum yang berlaku di tengah-tengah kalangan orang Yahudi,
di mana sederhananya begini, kalau seorang suami itu meninggal, ya kalau suami itu meninggal dan tentunya meninggalkan istrinya tanpa punya keturunan, maka wajib hukumnya adik dari suaminya yang meninggal itu harus menempati posisi atau menikahi kakak iparnya. Dan jika ada keturunan, maka keturunan itu adalah hak dari kakak yang meninggal. Jadi itu kaum keturunan kakaknya. Jika adiknya yang kedua itu meninggal tanpa punya anak, maka itu berlaku terus. Kalau ada adiknya lagi, maka adiknya yang diharuskan untuk menikahi kakak iparnya. Itu hukum yang berlaku, sehingga orang Saduki mencoba Yesus dengan bertanya, kalau andai kata 3 sampai 7 suami saat di dunia ini, 7 orang laki-laki itu beristrikan istri yang satu, nanti ketika di sorga, siapa yang berhak memiliki istri itu? Tuhan Yesus menjawab, kalau nanti di sorga manusia itu seperti malaikat, tidak lagi berpikir soal kawin dan dikawinkan. Jawaban yang telak membuat mereka tidak bisa bertanya. Dalam kesempatan itu, orang-orang Farisi melihat, wah, ini berarti kita harus menyerang Yesus lagi. Mereka tidak memberi kesempatan, langsung saja mereka bertanya, menjebak Tuhan Yesus lagi dengan pertanyaan yang agak sulit. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tuhan Yesus memberi jawaban yang tegas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Bapak Ibu kita mencermati pertanyaan tadi, lalu dikorelasikan dengan jawaban Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak menjawab berdasarkan alur pikiran atau pertanyaannya orang Farisi. Mereka bertanya hukum mana yang utama. Mereka berharap Tuhan Yesus nanti menunjukkan hukum yang utama itu yang mana. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pernyataan atau sebuah ungkapan yang sangat prinsip, yang jauh lebih daripada sekedar mereka bertanya tadi. Sesuatu hal yang prinsip yang mendasari bagaimana mereka melakukan hukum Taurat. Apa itu? Tuhan Yesus menyatakan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus tidak menjawab sesuai dengan alur pertanyaan mereka? Karena Tuhan Yesus tahu kalau Tuhan Yesus menjawab hukum A, B, C yang utama pasti menjadi perdebatan panjang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dari 10 hukum Taurat yang diturunkan Allah, itu sudah diotak-atik, sudah ditafsir sebegitu rupa sehingga menjadi 613 aturan hukum yang harus dipenuhi oleh orang-orang Yahudi. Ini kan luar biasa. Katakan saja hukum hari Sabat itu mereka membuat dia hanya jangan bekerja pada hari Sabat dan sembahlah Tuhan. Itu mereka mengembangkan dia menjadi 24 pasal dan sekian puluh aturan. Wong Tuhan di situ hanya bilang jangan bekerja, menyembah Tuhan. Mereka tambah jangan memikul beban yang berat pada hari Sabat, jangan berjalan atau mengadakan perjalanan yang jauh, jangan menulis di hari Sabat, jangan apimu menyala di hari Sabat, artinya jangan memasak, jangan bekerja. Itu aturan-aturan tambahan. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Itulah sebabnya dia tidak mengikuti.
alur pikiran mereka untuk menjawab pertanyaan. Sehingga dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah jawaban yang secara tidak langsung Tuhan Yesus mau mengatakan. Hal yang pertama, Tuhan Yesus mau membawa kembali pengertian mereka yang sesungguhnya. Pemahaman yang sebenarnya tentang hukum Taurat yang diturunkan Allah sebagai pedoman hidup bagi umat Israel. Tidak usah terlalu pikir yang banyak-banyak, itu yang penting, yang inti itu. Lalu kedua, Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada mereka cara pandang yang baru tentang hukum Taurat. Kalau peran hukum Taurat semula adalah syarat-syarat yang harus dilakukan dengan sekuat tenaga oleh orang Yahudi supaya mereka mencapai keselamatan. Maka dengan kehadiran Tuhan Yesus, keselamatan itu bukan lagi sebagai sebuah upaya keras dari manusia atau orang Yahudi dengan mematuhi aturan-aturan hukum yang ada untuk mencapai keselamatan, tetapi keselamatan itu sudah menjadi anugerah, pemberian dari Tuhan. Oleh karena keselamatan itu sebuah anugerah dari Tuhan, maka anugerah itu mengubah hukum Tuhan, hukum Taurat yang begitu keras dan ketat itu menjadi hukum kasih yang ditaati dengan penuh sukacita. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi dengan jawaban di atas. Ternyata Tuhan mengambil dari dua bahagian. Ulangan pasal 6 ayat 5 itu berbicara tentang kasih kepada Allah. Lalu Imamat pasal 19 ayat 18 berbicara tentang kasih kepada manusia. Hukum kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ini adalah hukum yang terpisah. Tetapi Tuhan Yesus kemudian menyatukan kedua hukum ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita lihat hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apa makna dari hukum ini? Perintah hukum ini mau menyampaikan bahwa kalau saya dan Bapak Ibu mau mengasihi Tuhan, maka libatkanlah segala kekuatan kita. Kekuatan hati, kekuatan jiwa, dan kekuatan akal budi. Sehingga totalitas mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya ibaratkan seorang komponis atau pencipta lagu, itu biasanya kalau dia menciptakan sebuah lagu, dia mesti melibatkan ada unsur hati, perasaan. Apalagi kalau lagu yang dia ciptakan itu lagu yang untuk penyembahan kepada Tuhan. Dia ciptakan perlu pakai perasaan, hati untuk mengontrol rasa dari lagu. Kemudian dia mau memakai jiwa untuk menentukan kira-kira untuk pujian kepada Tuhan itu jiwa seperti apa dari lagu itu, jiwa yang menghidupkan lagu. Kemudian dengan akal budi berarti dia memilih kata-kata yang tepat untuk menerjemahkan rasa dan jiwa dari sebuah lagu. Misalnya tadi Bapak Ibu menyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ini Bapak Ibu begitu menyanyikan ini, 3 unsur tadi sudah masuk. Hati, jiwa, dan kata-kata. Pengertian dari kata-kata itu memang diciptakan supaya kata-kata itu ketika kita sebutkan dia mendukung rasa dan jiwa dari sebuah pujian. Saya membayangkan kalau pujian tadi dinyanyikan jiwanya berbeda. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ini sudah buyar pengertiannya. Karena jiwanya tidak seperti itu. Makanya sebuah pujian yang
yang berkualitas adalah ketika dia total menggunakan hati, menggunakan jiwa, dan menggunakan pengertian untuk bisa menggubah sebuah pujian. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita mengatakan mau mengasihi Tuhan, maka totalitas yang Tuhan minta. Jangan kita beribadah di gereja tapi jiwa kita di luar, pikiran kita di luar. Kita menyanyikan sebuah pujian tapi hanya kata-kata yang kita ungkapkan, tidak diikuti dengan jiwa dan perasaan. Nah, ini berarti tidak totalitas. Mengasihi Tuhan berarti totalitas unsur hati, jiwa, dan akal budi. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus kepada saya dan Bapak Ibu. Ketika Allah mengasihi kita, maka totalitas, bahkan menyerahkan jiwanya untuk keselamatan saya dan Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menyembah Allah atau mengasihi Allah? Rasul Yohanes menegaskan bahwa salah satu wujud mengasihi Allah adalah taat melakukan perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jenengan dan saya diminta untuk melakukan perintah Tuhan. Apapun perintah itu, konsekuensinya seberat dan sebesar apapun, lakukan saja. Manusia di zaman sekarang, mereka berpikir mengasihi Tuhan itu cukup dengan menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, sudah selesai. Bukan, itu hanya bahagian kecil. Unsur yang paling kecil dari bagaimana kita mengasihi Tuhan. Karena begitu kita menyanyi, beribadah, di luar sana banyak sekali ada perintah-perintah yang harus kita lakukan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Dan kita percaya, Bapak Ibu dan saya harus percaya bahwa ketika kita mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Dia pasti memperhatikan kita dengan segala bentuk risiko yang kita hadapi. Perintah kasih yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kecenderungan manusia sejak orang-orang Yahudi sampai dengan kita zaman sekarang, kita cenderung untuk memisahkan. Kasih kepada Allah, kepada Tuhan itu posisinya lain, kasih kepada sesama itu lain, beda. Kecenderungan untuk memisahkan ini dikoreksi secara ketat oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada kaitan yang sangat erat antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada kaitan yang sangat erat. Saat penghakiman nanti, di dalam Matius pasal 25, Tuhan Yesus sebagai Raja berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi salah satu unsur kecil dari kasih itu adalah kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan tanpa peduli siapa kepadanya, kebaikan itu kita lakukan. Bahkan orang yang paling kecil, yang tidak berarti sekalipun, itu sudah kita lakukan bagi Tuhan. Artinya, saya dan Bapak Ibu tidak sesumbar untuk mengatakan, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi dan mencintai Tuhan. Sementara, saya dan Bapak Ibu masih benci saudara yang lain, masih tidak suka, masih dendam. Ini bukan mengasihi Tuhan dengan modelnya begini. Karena apa? Manusia, orang yang ada di sekitar hidup kita, orang yang terdekat dengan kita, itu adalah media di mana kita membuktikan kasih Allah di dalam dunia. Jadi tidak mungkin kita mengatakan mengasihi Allah yang tidak kelihatan, padahal kita membenci orang yang ada di sekitar kita yang Allah utus untuk tempat di mana kita membuktikan kasih dan cinta Allah. Kekasih Tuhan dengan dua hal.
yang disampaikan di atas, hukum kepada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, Tuhan Yesus mau menegur kemunafikan hidup yang mungkin kita banggakan selama ini. Kita terlihat rohani dan khusyuk saat kita beribadah. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kita orang yang kejam dan tidak berbelas kasihan. Mungkin kelihatan kita secara pribadi orang yang tekun dan rajin beribadah. Namun dalam kenyataannya kita juga tekun dan rajin untuk menyembah kuasa-kuasa lain. Kekasih Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, berarti tidak ada kasih yang tersisa untuk kuasa-kuasa yang lain. Hanya dengan mengasihi totalitas kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama sekuat kita mengasihi diri kita. Bila itu kita bisa lakukan dalam hidup, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang lebih hebat dalam hal kebaikan, kebenaran, untuk menjalin hubungan dengan kehidupan sesama yang lain. Mari kita melakukannya dengan sungguh, karena Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita masuk dalam saat teduh merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang untuk jemaat bersama berdiri, bersama-sama dengan semua orang percaya di berbagai tempat di belahan bumi ini. Kita memperbaharui kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Bersama kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita persembahkan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh besar kasih Tuhan kepada kita. Itu terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Marilah kita wujudkan rasa syukur kita dengan kita bersama-sama menghaturkan persembahan. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menghaturkan persembahan dan memuji kemuliaan nama Tuhan dari NKB 208 bait yang pertama sampai selesainya kita menghaturkan persembahan. Tabur waktu pagi.
Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami dan mengajari kami makna sesungguhnya dari kasih kepada Tuhan dan sesama. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan hati, jiwa, dan akal budi. Agar dengan kekuatan itulah kami pun juga mampu mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami. Biarlah dengan kekuatan kasih itulah kami sebagai anak-anak Tuhan sanggup mewujudkan dalam membangun kehidupan bersesama di tengah-tengah lingkup jemaat Tuhan maupun kehidupan bersesama sebagai warga bangsa ini. Sebab kami percaya hanya dengan kasih yang Tuhan ajarkan kami dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Kami dimampukan untuk tahu dan bagaimana cara kami bertanggung jawab dalam kehidupan di tengah-tengah berjemaat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan karuniakan kekuatan kasih itu untuk melandasi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Baik kami, anggota majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, rekan-rekan komisi pamong anak remaja, kekasih-kekasih Tuhan, ketua dan pengurus kelompok pantan, bahkan kami semua warga jemaat, sehingga dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kami, biarlah senantiasa berjalan dalam kasih dan rencana Tuhan. Biarlah kasih itu menyertai perjuangan anak-anak kami, mereka yang baru bertumbuh, mereka yang belajar dan berjuang dalam dunia pendidikan, mereka yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang saat ini sedang bekerja, bahkan kami semua yang berjuang, biarlah kasih kepada Tuhan dan sesama yang diajarkan menjadi landasan dalam kehidupan kami. Kami juga pohonkan landasan kasih sejati dari Tuhan biarlah mewarnai kehidupan dan pergumulan pemerintah kami dalam mengatasi masa keprihatinan yang sedang kami alami. Biarlah kasih yang mutlak, yang luar biasa itu pun juga menyertai dan mewarnai seluruh kehidupan komponen bangsa ini. Kami yang seiman ataupun tidak seiman, biarlah kasih itu sungguh-sungguh meliputi dan merasuki hati dan jiwa kami. Sehingga tanggung jawab bersama sebagai pemerintah maupun warga bangsa untuk membawa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik di hari esok. Biarlah kami dapat mewujudkan peran-peran kami karena dituntun oleh kasih dari Tuhan. Kasih yang sama pun kami pohonkan agar seluruh gereja-gereja di dunia Indonesia, di Gereja Kristen Jayu Wetan, semua para pelayan dan hamba-hamba Tuhan, biarlah dengan kekuatan kasih yang sama kami melakukan peran-peran kami. Kasih yang senantiasa mendahulukan kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran,
Dan itu yang bisa kami wujudkan dalam segala aspek kehidupan bergereja kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa dengan kekuatan kasih itu semua kami akan dimampukan untuk melangkah dengan pasti di jalan-jalan dan pergumulan-pergumulan kehidupan kami bersama. Kasih Tuhan menyapa dan menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik secara fisik maupun mereka mengalami pergumulan dan gejolak secara jiwa, atau pergumulan-pergumulan berat lainnya. Kami percaya kasih Tuhan akan menenangkan, meneduhkan dan meneteramkan, dan juga menyembuhkan dan memulihkan. Tolong kami semua dan saudara-saudara kami nih ya Tuhan. Bahkan kasih Tuhan yang sejati itu akan memampukan kami untuk menumbuh kembangkan semangat untuk membangun kehidupan bergereja dan berjemaat kami. Bahkan kasih itu yang menuntun kami untuk melangkah dengan pasti memasuki hari-hari esok yang sekalipun masih misteri bagi kami. Tapi karena kasih itu akan membuat kami tidak takut, tapi kami melangkah dengan pasti karena bersama dengan Tuhan. Oleh karena kasih itulah kami bersama di saat ini pun boleh menghaturkan rasa hormat dan terima kasih dalam wujud persembahan. Berkenan Tuhan menerima, dan biarlah itu Tuhan berkenan jadikan sebagai alat di dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia. Begitu Tuhan, kami mengakui bahwa segenap penyembahan yang kami lakukan di hari ini masih jauh dari sempurna. Kami percaya hanya kasih Tuhan yang akan menyempurnakan kami untuk di hari-hari mendatang. Kami lebih baik lagi untuk mengasihi Tuhan dalam wujud penyembahan. Tuntun kami dan bimbing kami untuk hari-hari yang akan datang. Mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya,
kasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Kita diutus oleh Tuhan untuk kembali dalam kehidupan keseharian kita. Namun sebelumnya kita bersama mendengarkan sabdanya demikian. Saudaraku, tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari bersama kita memuliakan Tuhan dengan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah memenuhi hidup jemaat dengan segala kemurahan. Tuhan Yesus melimpahi hati jemaat dengan kasih, ketenangan, dan ketentraman. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan percaya jemaat kekal selamanya. Amin.